Tapi dari dulu ngeles katanya bisa nangkep jin ke dalam botol. Saya tantangin nih, ya udah tangkep deh jin ke dalam botol. Kalau bisa dioplos saya mau mabuk jin. Saya gituin, malah ngomel. Oke, Faisal, gimana tadi selama di atas sofa? Pemeriksaannya soal apa? Pemeriksaan tadi soal laporan yang ada tentang perdukunan. Cuma laporannya pakai nama orang lain. Taunya yang siapa yang melaporkan? Tadi sih namanya Agustiar bin Ismail, saya juga nggak kenal tuh yang mana. Jatuhnya pencemaran nama baik atau seperti apa? Bukan apa ya tadi? Penyebaran kebencian katanya tuduhannya. Gitu sih. Ini terkait. Jadi laporan yang ini, yang dari yang dukun tua itu, Hah? Dukun tua siapa ya? ya itulah ada. Hah? Itulah pokoknya. Jadi RR, dukun tua yang inisial R yang keluar terus, tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan kan dia yang kena. Akhirnya dia pakai muridnya. Jadi parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya. Gitu. Berapa pertanyaan? Apa? Berapa pertanyaan? Ada 43 Kayaknya lama. Yang dipermasalahin apa sih, Sel? tentang postingan saya di Instagram. Soal yang mana tuh? Yang saya menjelaskan dukun itu tukang tipu dan tukang cabul, berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan gitu. Itu kan definisi dukun yang saya maksud. Yang kalau saya nyebut dukun di channel saya, yang saya maksud itu sebenarnya gitu. Yang menggunakan alat-alatnya. Iya, yang menggunakan alat-alat ataupun trik-trik untuk mengelabui pasiennya. Gitu. tapi di atas sempat ada pembuktian atau gimana, Pak? Enggak ada sih, tadi interview aja. Jadi Klarifikasi. Jadi yang bagian dia nggak terima itu pada saat kamu ngomong bahwa dukun itu punya trik segala macam seperti itu ya? Yang dia tidak terima, nggak tahu juga saya. Dia di mana ujaran kebencian terhadap dukun? Padahal kan di situ nggak nyebut nama, tidak tertuju pada pekerjaan tertentu gitu. Karena ya itu definisi dukun yang saya maksud untuk channel saya sebenarnya. Gitu. Ada lagi? Bang, gimana Bang? Mungkin bisa dijelasin terkait pemanggilan Marcel hari ini? Ya boleh. Sama siapa? Bang Yunus aja. Bang. Saya, oke. Ini dari Hami. Kami dari HAMI yang saat ini menjadi kuasa hukum dari Bang Marcel. Jadi Ya. kami akan menyampaikan yang pertama poinnya adalah Bang Marcel dipanggil oleh kepolisian sebagai warga negara yang baik, maka Bang Marcel harus hadir, ya kan? Hari ini kita memenuhi panggilannya. Di situ kita di BAP kurang lebih 4 jam ya, 4 jam dari jam 3 sampai jam 8. Namun demikian kita ada waktu jeda istirahat 1 jam. Jadi kita hitung adalah 4 jam, 43 pertanyaan. Yang inti dari permasalahan adalah pihak pelapor itu mempermasalahkan postingan konten dari Bang Marcel. Iya. Ya, jadi postingan apa itu? Berkaitan dengan dukun, ya kan? Dukun itu dukun cabul ataupun tukang tipu. Iya. Nah, di pemeriksaan kita sampaikan maksud dukun cabul dan tukang tipu itu adalah dukun-dukun yang menggunakan peralatan, ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kemudian menakut-nakuti korban ataupun pasien, yang kemudian mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri. Itulah yang kita sampaikan. Jadi pada saat kita berbicara dengan maksudnya adalah dukun yang itu, bukan dukun beranak, bukan dukun apa, tapi dukun yang itu yang jadi masalah. Jadi Bang Marcel di sini mengedukasi jangan sampai ada lagi orang-orang yang tertipu praktek perdukunan dengan modus menggunakan perlengkapan peralatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Betul Bang Marcel? Betul banget. Nah, betul banget. itu tujuannya. Jadi memang gini, Bang Yusuf, saya tambahin lagi. Di channel saya juga penonton saya nggak pernah ada yang menanyakan dukun beranak gimana Bang, dukun pijat gimana Bang, karena memang dukun beranak dan dukun pijat itu pengobatan tradisional, bukan dukun yang saya maksud tadi, seperti yang Bang Yunus jelaskan tadi kan, gitu. Karena semua orang saya yakin juga paham tentang hal tersebut. Cuma ini ada orang-orang yang seolah-olah menggeneralisir dukun yang saya maksud itu dukun pijat, dukun beranak, dukun gigi dan lain sebagainya. Ya, tinggal gimana kita aja. Tadi kita udah jelaskan juga ya Bang Yunus. Ya. Mengganggu pekerjaan Kak Marcel? Apa? Mengganggu pekerjaan? Sangat mengganggu sih, menjengkelkan juga sih.
Dan merugikan juga, sebenarnya rugi besar ya Bang. Iya. Dari waktu, dari banyak yang harus di cancel, terus juga banyak brand-brand yang membuat saya tuh kayak dianggapnya kontroversi, padahal edukasi kan, gitu. Karena ya orang-orang yang kayak gini. Berapa banyak yang di-cancel kerjaan kamu? Berapa ya? Cukup banyak sih, ada 3 brand besar dan ada jadwal-jadwal kecil lain juga. Ada upaya pelaporan balik kan? Itu Itu nanti nanti kita bicarakan. nanti kita bicarakan sih. Bagaimana tanggapannya kan tahun ini ramai diperbincangkan karena bermasalah dengan dukun-dukun di luar sana. Tanggapan Bang Marcel sendiri gimana? Tanggapan saya sih, alhamdulillah edukasi saya jadi tersebar ke banyak orang yang tadinya nggak kenal saya kan jadi penasaran nih. Emang apa sih yang diedukasi Marcel nih? Akhirnya nonton ke channel saya, Pesulap Merah Productions. Akhirnya di situ banyak tuh yang nonton. Nah ternyata banyak loh dukun-dukun yang menggunakan trik-trik gitu. Ternyata yang selama ini dianggap hal goib itu bisa dijelaskan secara ilmiah loh gitu. Ya alhamdulillah. Tapi netizen ada yang bilang nggak kayak, Bang, saya karena video edukasi aku saya sadar nih dukun gini. Sangat banyak banget. Sangat banyak. Tadinya saya percaya perdukunan bang. Tadinya ibu saya juga korban dukun gitu banyak banget. Maksudnya tadi bicara soal kerugiannya berapa sampai di soal 3 Kalau bicara bulan nominal, Nominal sih. Aduh kalau Kita nominal nggak kita bicara nggak bisa sampai nggak puluhan bicara. juta Marcel? Ya ada lah pokoknya lah, lumayan. Ada rasa kecewa nggak sih Kak? Maksudnya yang tadinya niat kamu mengedukasi tapi akhirnya kamu kan first time ya kamu berurusan dengan hukum gini atau gimana? Ada Sebelumnya rasa yang kekecewaan nggak sih Kak? Iya, sebelumnya sih sebenarnya ini bukan yang pertama saya di BAP. Ini yang kedua. Ya, dulu kan yang pertama tuh kasusnya Mas Udin kan, atas laporan pencemaran nama baik. Tapi itu udah dihenti lidik dan ini tinggal nunggu surat henti lidiknya aja, masih diproses. Iya, SP3-nya. Belum keluar ya soalnya? Belum keluar juga sampai saat ini. Itu nunggu berapa lama? Artinya dari kemarin BAP sampai sekarang belum keluar? Udah 4 bulanan mungkin ya. Iya, maybe. Dari sampai sekarang saya masih tagih terus, masih diproses. Udah digelar henti lidik, suratnya udah ada, belum ditandatangan cuma. Ya kita ikutin proses hukumnya aja sih kalau saya. Yang bikin lambat apa sih Sel? Artinya 4 bulan menunggu belum keluar putusan Aduh. SP3 ini. Saya kurang. Kewenangan penyidik itu. Iya, itu kewenangan penyidik. Jadi Saya juga Mbak, kurang. kalau urusan itu kewenangan penyidik. Jadi kita tidak bisa intervensi itu. Iya betul. Yang mungkin saya perlu tambahkan ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali orang ngaku-ngaku dukun ya, profesi yang sebenarnya kalau menurut kita memang Pak Marcel ini kan sebenarnya kita bersyukur karena dengan dia bisa membuka aib para dukun ini, akhirnya masyarakat tersadarkan, ya kan? Kalau memang Marcel ini memang misalnya dia menyampaikan sesuatu ternyata tidak benar dan para dukun ini kan seluruh Indonesia kan terganggu. Harusnya kalau memang dia punya ilmu diserang dong Marcel. Iya, betul. Santet Sekarang tuh. saya mau tanya Pak Marcel, selama ini kamu sakit nggak? Enggak. Atau mungkin mimpi buruk kayak atau kaget-kaget gitu loh. Makin gemuk aja. Nah, makin gemuk. Kayaknya Rambutnya aja masih merah itu loh. Di- Artinya apa disampaikan Pak Marcel itu benar. Iya. Dan Marcel ini dia sebagai dukun merah itu ada terdaftar. Dukun merah. Enak aja dukun merah. Pesulap merah itu berarti dia terdaftar. Terdaftar nggak? Alhamdulillah. Dia terdaftar. terdaftar. Jadi jangan Pesulap bawa-bawa merahnya Marcel juga itu ada. seolah-olah dukun juga gitu. Iya, loh. pesulap merah Jadi juga. beliau ini adalah pesulap merah. Jadi semua masyarakat Indonesia tersadarkan ketika Pak Marcel membuka aib-aib para dukun. Iya. Makanya dukun itu jangan generalisir karena memang dulu karena belum ada bidan, dokter itu ada dukun beranak. Itu tidak masuk ke versi itu. Iya. Dukun yang dianggap nipu, dukun yang dianggap Cabul. tadi cabul. Itu kan banyak kejadian yang memang sudah dilaporkan. Iya. Saya mau sampaikan, kalau memang ada dukun tuh hebat, silakan nih. Santet tuh. Iya. Malam ini sobat santet lah si Pak Iya. Marcel nih. Kalau Ditunggu. besok lu tumbang, gua pasti belajar sama itu dukun tuh. Kalau Kan tumbang, itu aja gini, Bang. ceritanya kan. Bang, nah, kalau tumbang karena santet, saya beliin apapun yang dukun itu mau. nih. Nah, coba Pembuktian bayangkan. dari Artinya masyarakat jangan ketipu dengan Iya. omong manisnya. Saat ini kalau ke dukun lebih mahal daripada ke dokter, Pak. Iya. Makanya masyarakat jangan ke bawah soal hal-hal yang dibawa-bawa ke gaib dan lain sebagainya. Kita percaya Tuhan aja lah. Apa yang Pak Marcel sampaikan itu adalah edukasi, ya kan? Ya. Dan dia terdaftar. Ini terdaftar loh, dia punya PT. Iya, Itu betul. pesulap. Jadi pertanyaan saya dukun-dukun itu ada LSM. Sekarang ada LSM dukun loh, hati-hati. Dan LSM inilah tergabung, akhirnya salah satunya mendaftar, lalu mewakili seluruh dukun Indonesia. Pertanyaan saya, kalau Anda mewakili semua, mana surat kuasanya? Berapa dukun di Indonesia yang kamu bawa ke dalam surat kuasa? Kan tidak ada. Kita bicara hukum, ya. Jadi saya minta kepada mungkin rekan-rekan saya belah sana yang selalu keluar-keluar, buktikan, ya. Karena kami pasti akan mengambil langkah hukum. Kalau ketika klien kami Marcel ketika dilaporkan ternyata tidak terbukti dia melanggar undang-undang ITE, ya kan? Ini dibawa ke SARA loh. Iya.
Dibawa ke SARA, ya? Dia bawa ke SARA ini. Kacau. Jadi saya minta juga kepada pihak kepolisian untuk profesional, ya kan? Silakan tidak lanjuti. Kami kooperatif kok. Iya, kooperatif. Datang aja. Pak Marcel datang di baju merah, dia tidak bawa baju hitam, baju lain. Baju merah, rambutnya masih merah juga. Sepatu masih merah kan, Pak? Masih merah. Nah, artinya ini Mahal dukun, lagi, Pak. ini bukan dukun, tapi ini pesulap merah yang benar. Jadi kalau para dukun, kalau Anda mau mencoba ilmunya, Pak Marcel besok kalau WA saya, kalau ketika kamu merasa sesuatu yang aneh dengan diri Anda, selalu sampaikan kepada media, memang semalam gue diserang. Wih. Tapi faktanya sampai saat ini nggak ada apa-apa. Artinya jangan kita, udahlah, masyarakat sudah jenuh. Jangan lagi ditambah dengan menyusahkan masyarakat dengan mulut manis tipu daya. Akhirnya yang rugi siapa nih? Jangan percayalah kepada medis, ya. Ya mungkin kalau ada yang mungkin karena psikologis, karena psikologis masyarakat diserang. Iya, benar. Makanya mereka ke bawah di dalam seolah-olah benar gitu. Iya, soal goib. Seolah-olah ini hal yang goib. Iya, padahal bukan. Padahal tidak ada itu. Makanya inilah malam ini Pak Marcel sudah jelaskan kepada publik, dan kami dari HAMI akan mendampingi beliau untuk kasus ini. Dia akan diarahkan kemana? Kami akan siap ladeni. Dan ketika dia melaporkan dan tidak terbukti, ya yang namanya Pak Agus itu ya, pelapor itu, namanya Pak Agus ya. Iya. Kami akan ambil langkah hukum kepada saudara. Marcel, ini Kamu kan buktikan aja. ada banyak mungkin yang mau menjatuhkan Marcel gitu kan. Tapi yang ngelapor ini tuh siapa? Terus laporannya kapan, Sel? Laporan yang barusan. Ah, Agus Diar nggak tahu saya itu siapa. Katanya sih muridnya dari yang berinisial R itu. inisial R tuh siapa? Dukun ya? tua ada. Dukun tua. Iya. Yang pernah pembuktian sama saya, adu debat tapi kalah. Akhirnya keluar. Jadi si Agus ini Pak Marcel nggak kenal. Nggak kenal, kalau Agusnya BAP nggak sudah kenal. sampaikan Agus ini Agus dari mana, dia nggak kenal, Iya. dukung kagak atau siapa itu loh. Iya, itu saya Makanya nggak Agus tahu. itu tunjukkan mukanya, datang ke sini, tunjukkan muka kamu. Pembuktian lah kalau emang Pelapornya ilmu itu. dukun. Kalau sama saya ini simple sebenarnya. Ayolah dukun-dukun siapapun nih di Indonesia ya. Nih dengerin kata-kata saya. Dukun-dukun siapapun di Indonesia, kalau berani, kalau emang laki nih, kalau emang gentle, pembuktian ilmunya sama saya. Kalau ada satu aja ilmu yang dia praktekkan saya nggak bisa bongkar rahasianya, nah saya menyatakan kalah. Saya akan berhenti dan tutup channel saya loh. Tapi dari dulu ngeles katanya bisa nangkep jin ke dalam botol. Saya tantangin nih, ya udah tangkep deh jin ke dalam botol. Kalau bisa dioplos saya mau mabuk jin. Saya gituin, malah ngomel. Ya buktiin dong kalau emang bisa gitu loh. Dengan R sendiri tapi kenal sih yang kamu bilang dukun tua itu. Apa? Dengan R sendiri. Pernah pembuktian di channel saya dan dia kalah debat. Saya gituin. Nah gimana tuh Kak hubungannya sama R itu? Apa? Sampai sekarang maksudnya? Nggak tahu, saya udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Karena kan prinsip saya adalah jangan menginjak musuh yang sudah terjatuh. Bagi saya udah terjatuh. Jadi kalau dia udah berdiri lagi, baru setara, baru berhadapan sama saya lagi. Sekarang komentar aja di nonaktifin. Jadi prinsipnya Pak Marcel sudah tantangan nih, buktikan Iya. malam ini dong, ya kan? Bukti siap ya Pak Marcel ya? Sangat siap. Tapi si R itu kan katanya Dan yang ada kedua, rasa- Pak Marcel juga sudah mengedukasi kepada semua masyarakat, dan dia juga menyampaikan ini sudah benar-benar ya kepada semua masyarakat Indonesia supaya jangan sampai mengalami hal kerugian. Iya. Ya, intinya jangan sampai ada dugaan penipuan gitu loh, Iya, betul. kepada masyarakat dengan hal-hal yang ya dijanjikan sesuatu yang Iya. sebenarnya tidak masuk nalar gitu. Iya. Kalau ke dokter memang jelas medis kan, oh ini sakitnya Ada. ini, memang ini obatnya ini gitu loh Iya, ya. jelas. Jadi percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada dokter, Iya. karena itulah yang akan bisa. Karena aibnya sudah dibuka nih. Orang kalau dibuka aibnya pasti marah. Marah, ya. Lalu ketika kalah, marah lagi. Marah lagi. Makanya muncullah laporan. Itu laporan marah-marah itu kami bisa buktikan nih. Makanya tadi kami bilang sampai penyidik. Sedangkan diproses secara profesional. Oke, next. Karena Pak Marcel dari awal tidak pernah menyebut nama orang. Iya, Nggak ada. Dukung siapa? Dukung Marcel kan? Nggak ada. Nggak ada. Dia hanya menyebut nama dukun. Iya. Lalu dukun siapa? Sebutkan dong, muncul dong dukunnya. Nah ada muncul dukun. Nextnya mungkin kelanjutan dari penyidik sendiri. Setelah ini. Follow up setelah apa? Apa? akan ada Setelah ini akan ada Agendanya mungkin. Oke, agendanya untuk penyidikan besok tadi dari atas mereka sampaikan kepada kita akan ada pemeriksaan tambahan bagi pelapor, ya kan? Jadi kalau kami prinsipnya adalah kita mengikutin aja. Ketika ada panggilan kami datang, kami kooperatif, itu Ya. aja. Selanjutnya kita nikmatin prosesnya. Berarti akan ada pertemuan antara Marcel dengan si pelapor ini sendiri ya Bang ya? Untuk saat ini tidak ada. Tapi mau nggak Kak Marcel kalau mau difasilitasi oleh pihak kepolisian seperti yang di Polda Jawa Timur? Pembuktian kalau saya. Jangan ngomong doang karena kalau ngomong doang aduh, itu mah sama anak TK aja lah. Kalau sama saya pembuktian gitu. Tapi atas kasus ini ancaman hukumannya berapa tahun Bang kalau boleh tahu? Kena undang-undang apa?
Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ya kan, contoh pasal 45 ayat 2 ya kan. Nah, tepuk tidak ya kan. Ancaman hukumannya di atas 4 tahun ya, jelas. Tadi dibilang mengarah ke sara. Ya, memang itu ujaran kebencian ini yang mereka upayakan kepada kita ya kan. Iya. Nah, tapi kan tugas kita adalah mengcounter bahwasanya itu tidak sesuai, bukan seperti itu maksud dari kita ya kan. Bukan itu maksud dari saudara Marcel. Nah, itulah yang sedang diuji di kepolisian. Apakah kata-katanya Marcel itu di Instagram itu memenuhi unsur tindak pidana atau tidak? Itulah yang akan kita coba.